Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Dewi Arianti dari SMK Negeri 4 Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, kelas 12 jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Sebagai tugas praktikum akuntansi, jasa, dan manufaktur, khususnya pada penginputan neraca lajur pada PT Jaya Tama per 31 Desember 2021. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara menyusun neraca lajur dari PT Jaya Tama Desember 2021. Di sini kita akan mengisi trial balance, adjustment, adjusted trial balance, income statement, dan balance. Langkah yang pertama untuk mengisi neraca saldo, kita ambil nominalnya dari neraca saldo per 31 Desember 2021. Sebelumnya saya sudah menyiapkan data, maka kita ambil nominalnya dari neraca saldo mulai dari akun cash in bank sampai other expense. Kemudian kita pindahkan ke dalam trial balance yang ada di neraca lajur. Setelah selesai kita memindahkan, selanjutnya kita mentotal di sisi debit dan kredit di trial balance ini. Kemudian setelah selesai mentotal, kemudian kita akan bandingkan antara trial balance yang ada di neraca lajur dengan neraca saldo per 31 Desember 2021. Jika sudah sama, berarti kita sudah selesai untuk penginputan bagian trial balance atau neraca saldo. Jika sudah selesai di bagian trial balance atau neraca saldo, kita lanjut ke adjustment atau jurnal penyesuaian. Di sini kita ambil nominalnya dari jurnal penyesuaian dari transaksi yang telah disesuaikan pada bulan Desember sebelumnya. Kita pindahkan nominal pada akun yang ada di jurnal penyesuaian ke dalam neraca lajur sesuai posisi debit atau kreditnya. Pada jurnal penyesuaian atau adjustment ini, di sini kita hanya memasukkan nominal yang ada pada akun di jurnal penyesuaian saja. Jadi tidak semua akun kita masukkan nominalnya karena hanya beberapa saja yang ada di jurnal penyesuaian. Kita pindahkan nominal yang ada di jurnal penyesuaian ke adjustment yang ada di neraca lajur sampai selesai. Jadi di sini kita hanya memindahkan akun-akun yang ada di jurnal penyesuaian ke adjustment di neraca lajur. Misalnya seperti akun cash in bank yang ada di jurnal penyesuaian dan berada di sisi debit, maka kita pindahkan ke adjustment di neraca lajur di bagian debit juga. Kita harus teliti dalam penginputan data dari jurnal penyesuaian ke jurnal penyesuaian yang ada di neraca lajur. Jadi kita melakukan hal yang sama pada akun yang lain yang ada di jurnal penyesuaian untuk dipindah ke adjustment yang ada di neraca lajur sampai selesai.
Jika telah selesai menginput data dari jurnal penyesuaian ke adjustment yang ada pada neraca lajur, selanjutnya kita akan mentotal pada sisi debit dan sisi kredit. Jadi disinilah kita bisa melihat apakah total yang ada di sisi debit dan sisi kredit sama atau tidak. Jika sudah selesai mentotal adjustment yang ada di neraca lajur, maka langkah selanjutnya adalah kita akan melihat total yang ada di neraca lajur dengan yang ada di jurnal penyesuaian. Apakah sudah sama atau belum? Jika sudah sama, berarti penginputan sudah selesai. Maka langkah yang selanjutnya adalah kita akan mengisi adjusted real balance atau neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, di sini kita mengisi menggunakan nominal yang ada di trial balance dan adjustment. Contohnya adalah seperti cash in bank. Cash in bank kan nominalnya di sisi debit dan di adjustment juga di sisi debit. Maka itu kita jumlah. Apabila ada akun yang di trial balance nominalnya di sisi debit dan di adjustment dia di sisi kredit, maka nominalnya kita kurang, tetapi kita lihat dulu, jika nominalnya lebih besar di debit, maka kita simpan di debit. Tetapi jika nominalnya lebih besar yang ada di kredit, maka kita simpan nominalnya di kredit. Dan jika ada akun yang nominalnya di trial balance di sisi kredit dan di adjustment juga di sisi kredit, maka nominal tersebut ditambah, tetapi kita tempatkan di kredit pada adjusted trial balance. Kita lakukan hal yang sama pada setiap akun. Jika ada akun yang tidak ada nominalnya di bagian adjustment, maka kita tinggal pindahkan saja. Kita juga harus melihat nominalnya apakah di sisi debit atau kredit. Jadi, harus meletakkannya sesuai posisinya.
Setelah selesai menginput data, selanjutnya kita menjumlah antara sisi debit dan sisi kredit, supaya kita bisa melihat apakah jumlah antara sisi debit dan kredit sudah sama. Di sini kita lihat bahwa jumlah antara sisi debit dan kredit sudah seimbang. Jadi kita bisa melanjutkan. Langkah yang selanjutnya adalah kita mengisi data pada income statement atau laba rugi dan balance atau neraca. Nah, di sini kita mengisi data balance dengan nominal pada akun yang mempunyai kode 1-3. Sedangkan income statement kita mengambil nominalnya dari akun yang mempunyai kode 4-9. Di sini kita menggunakan nominal yang ada pada adjusted real balance atau neraca setelah penyesuaian. Jadi kita tidak menggunakan nominal yang ada pada trial balance ataupun adjustment. Baiklah, kita lanjutkan untuk mengisi income statement atau laba rugi. Jadi kita mulai dari akun yang mempunyai kode 4 sampai kode 9. Ketika kita sedang memindahkan nominal, kita juga harus melihat pada sisi debit atau kredit nominal tersebut. Setelah selesai menginput data, selanjutnya kita mentotal pada bagian income statement atau laba rugi ini. Jika pada bagian trial balance, adjustment, ataupun adjusted real balance, totalnya itu sama, pada bagian income statement ini, jumlah atau total pada sisi debit dan kredit ini tidak seimbang. Jadi nanti selisih antara debit dan kredit ini akan menjadi net income atau juga biasa disebut laba atau rugi. Coba kita lihat berapakah selisihnya. Hasilnya adalah 1.957.952.959 rupiah. Selanjutnya kita lanjut ke balance. Sama seperti mengisi income statement, hanya saja kita ambil nominalnya dari akun yang mempunyai kode 1-3. Jadi dimulai dari akun cash in bank sampai akun historial balancing.
Kita juga ambil nominalnya pada adjusted real balance, dan juga kita harus memperhatikan pada sisi debit atau kredit nominal tersebut. Apabila telah selesai menginput, maka langkah yang selanjutnya adalah mentotal. Nah, sama seperti income statement, pada bagian balance ini, pada sisi debit dan kreditnya ini tidak seimbang totalnya. Jadi selisih pada sisi debit dan kredit pada balance ini harus sama pada selisih yang ada di income statement atau laba rugi. Kita lihat di sini, jadi selisih yang ada di income statement dan di balance itu hasilnya sama. Jadi jika sudah sama berarti sudah selesai. Apabila selisih lebih besar di sebelah kredit untuk laba rugi, berarti kita mendapatkan laba atau mendapatkan keuntungan. Setelah selesai menyusun neraca lajur, kita dapat menggunakan data yang ada di neraca lajur ini untuk menyusun laporan keuangan PT Jaya Tama. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.